mendidik insan seutuhnya dengan visi misi berbudaya, iman takwa berbudi pekerti luhur, berkreasi peduli lingkungan, tanggung jawab mandiri berkarakter, berprestasi jadi tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua yang terhormat Bapak Kepala SD Randusari 01, yang kami hormati guru, karyawan, staf SD Randusari 01. Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu semua bisa berkumpul di ruangan kelas kami dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif terkait dengan materi pada pendidikan guru penggerak kami Angkatan 8 Kabupaten Tegal. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini menjadi umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun acara yang pertama nanti adalah langsung sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus untuk membuka acara aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif pendidikan guru penggerak. Untuk itu kepada Bapak Sarip SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sultan Aminuddin selaku CGP. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Randusari 1. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pelaksanaan diseminasi aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Sultan Aminuddin. Salawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang perlu kami sampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan diseminasi kali ini, karena di sini mengambil judul aksi nyata diseminasi budaya positif. Di sini kami menggarisbawahi pada diseminasi budaya positif. Ada beberapa hal tentang budaya positif yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama. Minimal ada 7 hal tentang budaya positif yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah mengharapkan anak-anak kita atau menanamkan agar anak-anak kita itu selalu mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Ya, jadi tata tertib itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa. Oleh sebab itu berusaha untuk bisa menanamkan kepada siswa kita adalah untuk bisa melaksanakan tata tertib yang berlaku di sekolah. Kemudian yang kedua yang perlu ditanamkan tentang budaya positif adalah cinta tentang kebersihan dan lingkungan. Lingkungan yang indah, lingkungan yang sehat akan membuat anak-anak kita menjadi nyaman atau betah di dalam belajar. Kemudian yang ketiga, diseminasi yang perlu ditanamkan dalam budaya baik adalah kejujuran. Sifat kejujuran ini juga perlu ditanamkan kepada anak sedini mungkin untuk bisa menciptakan generasi-generasi yang berkarakter jujur. Kemudian berikutnya ya,
Setelah kita menanamkan kejujuran, yang berikutnya adalah menanamkan sikap religius. Sebagai warga negara yang beragama tentunya harus bisa mewujudkan sikap religius. Kemudian yang berikutnya, yang positif lagi adalah kepedulian, menanamkan rasa kepedulian kepada siswa, di mana peduli dengan sesama, ya, peduli dengan lingkungannya, ya, kemudian peduli juga dengan budaya-budaya yang berkembang di anak tersebut. Yang berikutnya yang perlu kita tanamkan lagi adalah sikap toleransi. Ya. Sikap toleransi ini sangatlah penting untuk anak-anak kita yang perlu kita tanamkan. Ya. Tanpa toleransi maka kita tidak bisa menghargai satu sama lain. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah sikap nasionalisme. Untuk membuktikan rasa cinta kita kepada tanah air, menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air kepada anak, maka perlu adanya penanaman rasa nasionalisme. Itu beberapa hal, ya, budaya positif atau budaya baik yang perlu ditanamkan di sekolah. Masih ada budaya yang lain, namun kami hanya mengambil 7 yang perlu diperkenalkan kepada siswa-siswa kita. Kemudian berkaitan dengan kegiatan pada hari ini yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak, dalam hal ini adalah Pak Sultan, mohon untuk Bapak Ibu yang lain untuk bisa mengikuti sebaik-baiknya, ya, apa yang materi yang nanti akan disampaikan kepada kita semua, ya, nanti bisa kita terapkan kepada siswa-siswi kita di dalam rangka pembelajaran yang ada di SD Randusari 1. Begitu pentingnya dan sangat dibutuhkannya praktek baik ini, maka tentu saja kita semua membutuhkan ada imbal balik, ada imbal baik antara Bapak Ibu sekalian dengan calon CGP. Sekali lagi mohon untuk acara ini dapat diikuti sebaik-baiknya, supaya kita juga dapat memperoleh pengalaman dan juga kegiatan yang pada hari ini kita laksanakan berjalan dengan sukses. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara aksi nyata diseminasi budaya positif kami nyatakan dibuka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada beberapa hal yang kurang berkenan dalam kami menyampaikan, kami mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami disampaikan kepada terkait dengan aksi nyata diseminasi budaya positif terkait materi pada pendidikan guru penggerak angkatan 8 CGP Kabupaten Tegal. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan bahwa saya tidak menggurui Bapak Ibu. Pengetahuan kami sangatlah minim, namun kami ingin berbagi ilmu, kami ingin sharing. Tentunya yang kami pun ini ternyata ada sesuatu yang perkiraan dari awal A, ternyata ketika materi berlangsung jadi B. Ada persepsi yang kita anggap dari dulu itu benar, ternyata setelah kami menyelami di pendidikan guru penggerak itu bisa salah. Maka menurut kami materi ini sangat cocok sekali kami sampaikan. Nanti tidak cuma hanya sekedar disampaikan, Bapak Ibu dan saya nanti bersama-sama ingin agar pembelajaran yang ada di SD Randusari 01 ini bisa lebih bergerak, lebih berubah. Arahnya adalah untuk transformasi pendidikan di Indonesia. Karena adanya CGP ini bermuara adalah ingin mengambil orang-orang yang dianggap terpilih untuk bisa menggerakkan lingkungan pendidikan
pendidikan di sekolah masing-masing sebagai agen perubahan. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan nanti materi nanti yang akan kami sajikan adalah ada disiplin positif, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dari kelima ini, dari keenam materi ini, mudah-mudahan bisa kita laksanakan sampai selesai. Nanti waktunya mungkin mudah-mudahan sebelum jam 2 kurang seperempat sudah selesai. Bapak Ibu, sebelum ke materi, kami ingin menggali dulu, mengeksplorasi pengetahuan Bapak Ibu atau persepsi dari Bapak Ibu sekalian. Selama ini kita kan menjadi seorang guru. Nah, perannya itu sebagai apa sebetulnya? Guru itu perannya sebagai apa? Saya tanya Bu Bawon coba. Bu Bawon sebagai fasilitator. Oke. Kalau Bu Vina sebagai pendidik. Nah, yang paling senior menurut saya ini Pak Taruti. Kira-kira peran panjenengan sebagai guru itu sebagai apa? Seperti apa? Ya, sebagai guru yang jelas selain sebagai pendidik juga aspirator, memberi aspirasi kepada anak-anak. Memberi aspirasi kepada anak-anak. Ini yang termuda Mas Ihab. Kira-kira Mas Ihab itu tahu nggak? Selama beberapa saat menjadi guru itu, kira-kira perannya sebagai apa? Sebagai guru berperan untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik. Oke, mentransfer ilmu. Satu lagi siapa? Pak Joko. Guru sebagai pengganti orang tua di sekolah yang sudah diberi amanat untuk mendidik atau mengajar para siswa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Itu adalah jawaban kita, termasuk jawaban saya pada waktu awal ya. Pada waktu awal saya masuk seperti itu, termasuk ada aspirator, ada inspirator, ada pentransfer ilmu, pengganti orang tua, fasilitator, menjadi pendidik. Betul, itu tidak salah karena memang dari dulu memang pengetahuan kita seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita merujuk pada sebuah pemikiran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ini kita merujuknya ke situ, bahwa yang namanya seorang pendidik itu, guru, itu diibaratkan sebagai seorang petani, Bapak Ibu. Sebagai seorang petani. Jadi petani itu apa? Peran pentingnya adalah biar tanamannya ini tumbuh subur. Tanamannya itu siapa? Yaitu siswa, murid. Kemudian pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Kan padi itu ada yang tumbuhnya cepat, ada yang tumbuhnya lambat, ada yang mereka tumbuhnya cepat karena memang potensinya bagus, ada yang tumbuhnya lambat karena ada gulma, karena kekurangan air, harus dipupuk. Seperti itu Bapak Ibu ternyata. Ini jadi kita perannya hanya sebagai petani. Petani itu hanya menuntun. Kalau hanya transfer ilmu itu sebetulnya bukan pemeran utama. Kita tidak bisa hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi menuntun. Menuntun bagaimana agar padi ini tumbuh menjadi padi yang subur. Terus padi itu kan tumbuh di sawah. Sawah itu diibaratkan adalah sekolah. Maka seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Berarti kalau ada hal-hal yang menjadikan mereka terganggu, seperti hanya gulma, ya kudu dicabut, biar potensi mereka tumbuh, ya dipupuk. Jadi kita hanya bisa menuntun. Kita tidak bisa menentukan bahwa si A kemampuannya harus sama dengan si B. Artinya mereka punya potensi masing-masing. Bapak Ibu, bahwa tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Kita warga sekolah, guru, siswa, ataupun orang tua
Ini untuk saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik ini akan tumbuh, kemudian menjadi karakter-karakter yang baik dari warga sekolah. Akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Maka pentingnya kita itu untuk mendorong siswa agar kita bisa menciptakan kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang positif itu. Budaya positif sekolah adalah nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Mungkin kita sudah tahu dan di SD Randusari 1 sendiri banyak sekali budaya-budaya positif ya Bapak Ibu. Budaya-budaya positif kita itu banyak sekali. Kebiasaan-kebiasaan yang sering kita tanamkan setiap hari atau praktek-praktek yang baik. Contohnya kira-kira bisa menyebutkan Bu Winda? Budaya positif contohnya setiap pagi bertanggung jawab atas lingkungannya, mengambil sampah bergotong royong dan sebagainya. Betul, tepuk tangan untuk Bu Winda. Betul, itu Bu Diana, budaya positif yang panjenengan lihat di SD Randusari 1 coba. Saat mau masuk kelas berbaris. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Bu Diana.
Lah tugas kita kan berarti menciptakan lingkungan yang positif itu agar tercipta budaya yang positif. Nah sekarang ini sudah hal yang biasa Bapak Ibu. Menurut saya ini hal yang biasa. Ada disiplin positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ada kata-kata disiplin. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol untuk menghadapi murid. Nah, saya kepingin Bapak Ibu yang berpasangan di situ bolehlah kita mengadakan sebuah permainan. Coba Mbak Vina sama Bu Bon, Bu Winda sama Bu Neli. Salah satu di antara panjenengan itu mengepalkan salah satu tangan. Mengepalkan salah satu tangan. Jenengan yang mengepalkan tangan boleh Mbak Neli membujuk bagaimana caranya tangan ini membuka. Padahal Mbak Winda tahu di dalamnya itu ada sesuatu yang harus saya pertahankan. Silakan boleh dengan membujuk, boleh mengintimidasi, boleh monggo kira-kira. Coba apa mau praktekkan di sini? Coba monggo. Coba. Kelemahannya tahu. Iya. Bagaimana? Kira-kira umpamanya Bapak Ibu panjenengan berdua ini salah satunya mengepalkan tangan, yang lain membujuk, ayo tolong dibuka. Kemudian dibuka ayo dengan pakai rayuan, dengan mau diancam, mau diapain. Apa yang terjadi? Apakah umpamanya si A itu membuka kepalang tangan Anda, umpamanya Mbak Winda, kira-kira bisa nggak membuka kepalang tangan? Kepalang tangan bisa terjadi, ya artinya atas dasar ini kemauan dari Mbak Neli. Bisa, mungkin tidak bisa. Atau sebaliknya ketika Mbak Neli yang mengepalkan tangan, Mbak Winda memaksa, ayo dibuka. Bisa dua kemungkinan, ya bisa dibuka, bisa tidak dibuka. Nah, sebetulnya mau membuka atau tidak itu tergantung kita sebetulnya yang punya tangan, ya kan? Artinya apa? Kita yang memiliki kontrol sendiri, bukan atas karena intimidasi, bukan karena atas rayuan. Kalau memang kita bahasa lenggorek ketok, bahasa bulaknya apa Bu? Bersikeras tidak mau, nggak mau. Ya terserah kita, karena memang kontrol itu sebetulnya ada pada diri kita. Orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Bagaimana dengan anak yang nurut? Bagaimana? Sebetulnya guru bisa mengontrol siswa, murid itu adalah ilusi. Ilusi itu apa? Khayalan, ngayal sebenarnya. Guru itu nggak bisa mengontrol murid sebetulnya. Karena itu kenapa kok ada siswa yang mau dikontrol? Sebetulnya siswa mau dikontrol karena mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Terkecuali dengan anak-anak, kan ada dua anak, ada yang nurut. Kalau nurut, saya kira di perintah di Surabaya nurut, mereka itu pasti mau aja. Kan ada anak juga yang sifatnya egois, nggak mau. Berarti dia itu terkesannya itu nggak mau nurut, urakan dan sebagainya, kan ada. Lah itu tergantung mereka, karena ilusi sebetulnya guru itu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketika kita memberikan pengaruh kontrol terhadap siswa, mungkin pada saat itu siswa akan menerima dalam jangka pendek, menuruti kemauan kita, mau dirinya dikontrol oleh guru. Tapi satu saat ketika sudah menjadi dewasa dalam jangka panjang, kadang mereka akan ingat, dulu saya pernah diperintah dikasih penguatan karakter sama guru saya, tapi kok sekarang kenapa berbeda ya? Kenapa kok menurut ilmu sekarang kok tidak sama? Bisa saja dari sekarang itu mereka nurut,
yang akan datang itu mereka akan mencerna sendiri. Sama ketika nyuwun sewu, ketika saya diberi pelajaran dulu zaman SD sampai perguruan tinggi, dulu pun pasti ada penguatan materi dari guru yang sekarang itu berbanding terbalik dengan saya. Artinya apa? Sebetulnya penguatan positif efektif dan bermanfaat itu sebetulnya merupakan ilusi, khayalan semata. Karena apa? Kontrol kita itu ada diri sendiri. Yang tahu kita laksanakan apapun itu ya tergantung kita sendiri. Ada kadang-kadang guru yang mengontrol atau murid yang mau menerima bujukan guru, itu nanti akan terjadi ketergantungan, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu ketika sekolah pasti pernah mengalami. Adakah yang pernah masih ingat dengan perkataan guru yang pernah menyakitkan dulu? Pak Teguh, saya mau tanya sama Pak Teguh. Waktu pelajaran diberi pelajaran dari SD perguruan tinggi, apakah pernah merasakan ucapan guru yang menyakitkan, lekit? Coba. Apa belum pernah? Pernah dulu di SMP. Pernah ya? Ya pernah. Ya. Kata-katanya nggak usah dicerita. Karena saya juga dulu pernah praktek seperti itu kepada siswa saya. Saya alami, saya menyadari, saya reflektif. Nah sekarang saya tanya Bu Nasia, pernah nggak ketika dulu sekolah pernah dikata-katain oleh gurunya sampai sekarang teringat? Nggak pernah, Pak. Alhamdulillah, berarti nggak pernah. Saking berpositif thinking sama gurunya, jadi nggak pernah. Kalau saya pribadi pernah. Iya, saya pernah. Kalau wah, Pak Rudi banyak sekali. Iya. Tapi mungkin saja kayak Bu Nasia mungkin nggak pernah karena saking positif thinking, padahal pasti pernah. Iya, itu pasti. Dan kita merasakan itu. Jadi kritik kadang-kadang kita diberi masukan sama guru karena melakukan sesuatu yang bersalah atau tidak baik. Kadang kita mengkritik anak sampai anak itu kadang mandes sampai di sini teringat selalu. Kamu ini bagaimana sih jadi anak, harusnya melihat yang benar loh. Mata kamu kemana? Nah, kadang-kadang perkataan itu yang sampai sekarang itu teringat. Padahal biasanya kalau menurut anggapan kita kan berarti mengkritik siswa agar dia itu merasa bersalah itu adalah hal yang bisa menguatkan karakter. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Bahkan akan terngiang selamanya. Saya merasakan sendiri, saya praktek sendiri, siswa saya cerita sendiri ke saya. Jadi pernah saya tanya, selama Pak Guru itu mengajar kamu, pernahkah ucapan Pak Guru yang pernah menyakitkan kamu? Pernah Pak Guru? Ada. Saya itu jujur ada. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hayal sebetulnya, orang dewasa itu nggak bisa memaksa murid atau anak-anak itu nggak bisa. Kenapa coba? Panjenengan pernah nggak yang pernah masih ingat hukuman dulu? Gak cuma perkataan ya, hukuman dulu ketika panjenengan masih sekolah. Semuanya masih ingat Bu Ida. Masih ingat. Bu Ida masih ingat dulu pernah dihukum. Kayaknya Bu Ida nggak tahu Bu Nasia. Belum pernah. Kalau Bu Weni pernah? Dihukum. Iya. Kayaknya enggak. Kayaknya berarti saking berarti baiknya Mbak Weni sama Bu Ida. Jadi gurunya itu menghukum tidak diingat sama sekali. Saya mungkin kebanyakan juga negatif thinking. Saya pernah dihukum keluar dari kelas, sampai sekarang masih teringat selalu. Saya tidak boleh mengikuti pelajaran selama 1 semester. Pak Sumarno, SPG Pak. Iya, 1 semester nggak boleh masuk kelas. Terus nilainya dikasih merah. Saya sudah mengikuti. Dan Pak, pembinaan selama 3 kali, padahal jawabannya betul semua. Tetap nilainya 5, jadi merah. Pak Proni Pak, saya pernah tasnya dilempar ke kayak apa namanya ya, kayak kolam Bang
kulone Pak ya balongan kan ini apa. Kamar Noto saya dipukul. Bu Muhana juga sering saya dimarahi hampir setiap hari. Karena saya sebetulnya bukan bodoh, bukan nakal, Pak. Tapi dia sarang dan kayak si muslimin lah yang biasa. Saya berangkatnya selalu kesiangan. Kadang jam 8 baru bangun berangkat. Ya buat istirahat menetak kau, Pak. Terus apa ada bawa sih kan kayak Atau nuwun berikan tepuk tangan untuk Pak Rudi, jujur. Saya juga kepengen cerita seperti itu. Memang lah ini adalah pembelajaran buat kita. Ternyata sebetulnya orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa adalah ilusi, adalah sebuah khayalan. Karena apa? Efeknya yang tidak baik, Pak. Kita kadang menekan tapi kemudian pengaruhnya luar biasa. Mungkin pendidikan dulu itu berbeda zaman dengan sekarang. Kalau sekarang kan sudah berbeda. Ada guru memberikan hukuman sedikit langsung orang tuanya lapor. Kalau dulu kan enggak, anaknya perkasa semua ya Pak. Meskipun perkasa kuat sekalipun, nyatanya kan daya ingat mereka lebih kuat lagi sampai sekarang. Iya. Nah itu yang akan kita bahas Bapak Ibu. Makanya sebetulnya kalau kepengen siswa kita itu senang, mereka itu menjadi diri sendiri, bertanggung jawab sesuai dengan tadi budaya positif yang diaturkan oleh Bapak Kepala Sekolah itu, kita harus mengenal dulu disiplin itu apa sebetulnya. Apa makna disiplin? Ada yang memberikan komentar. Disiplin itu apa? Menurut panjenengan disiplin itu apa? Bu Eni. Bu Eni. Menurut panjenengan dalam benaknya Disiplin dalam hal waktu. Contohnya kita akan ngajar harus tepat waktu, jam 7 harus sudah di kelas. Berarti sesuai dengan aturan ya, tata tertib ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, disiplin itu biasanya kaitannya tata tertib. Anak itu kalau dikatakan disiplin karena dia mengikuti tata tertib. Berangkatnya tepat waktu, masuknya tepat waktu, pulangnya iya, mengerjakan tugas iya, patuh terhadap guru dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan disiplin. Itu dulu. Teratur, patuh pada peraturan. Makanya kalau orang tidak patuh terhadap aturan, efeknya adalah dihukum. Sebetulnya menurut panjenengan yang namanya hukuman dan disiplin beda itu sama? Beda apa beda? Beda apa sama? Sama ya. Disiplin dan hukuman itu identik ya, melekat, sepertinya tidak terpisah. Padahal Bapak Ibu, ini memang juga persepsi saya dari dulu seperti itu. Sebetulnya sungguh beda Pak. Sungguh beda. Disiplin dengan hukuman itu beda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ketika anak itu melakukan kegiatan yang negatif, itu tidak harus dihukum karena dia melakukan hal yang negatif, tapi harus belajar dari kesalahan. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali Bapak Ibu. Kita itu menghukum siswa kalau bisa tidak usah digunakan sama sekali. Kenapa? Sebetulnya dalam budaya kita disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Oke lah, memang budaya kita seperti itu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ujung-ujungnya biasa kalau anak itu tidak disiplin, pasti dia itu akan mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman. Karena masuknya tidak baris, kemudian tidak disiplin namanya. Maka biasanya ada hukuman, disuruh ambil sampah, disuruh lari-lari dan sebagainya. Disiplin itu adalah, ini sebetulnya, disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi disiplin itu munculnya dari diri sendiri.
Dirinya yang memerintah, bukan dari orang lain. Kita itu masuk sekolah tepat waktu bukan tata tertibnya seperti itu. Memang karena memang kita tanggung jawab sama diri sendiri. Ya seperti itu. Anak-anak mengumpulkan tugas bukan karena memang aturannya seperti itu. Bukan dari orang lain memaksa kita, tapi memang kita bisa memerintah diri sendiri dan mengontrol serta menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Makanya Ki Hajar Dewantara itu bilang begini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, itu merdeka. Jadi ada korelasinya antara merdeka sama disiplin. Maka dengan kesimpulan menurut saya disiplin itu bukan berasal dari eksternal yang mengatur kita, mengontrol kita, tapi memang berdasarkan dari kemampuan kita mengontrol diri sendiri. Jadi berbeda sebetulnya antara disiplin dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik sebagai tujuan mulia. Ada kata-kata yang digarisbawahi adalah kebajikan universal. Mereka melakukan disiplin karena dalam rangka melakukan satu hal kebaikan atau nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa manapun, latar belakangnya. Nah, kebajikan universal itu termaktub di dalam apa yang sering kita dengarkan ya, yang dinyanyikan oleh Bu Winda dulu pada waktu IHT. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang dan berakhlak mulia. Bineka global, gotong royong mandiri, reaktif dan bernalar kritis. Iya, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kenapa mereka disiplin? Karena memang mereka memiliki nilai kebajikan ini dasarnya. Kenapa? Karena memang mereka berkepentingan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif dan sebagainya. Kenapa kadang-kadang ada anak yang mereka itu ramai sendiri, tidak mendengarkan nasihat guru. Ada juga mereka yang dengan santainya mereka mendengarkan penjelasan dari guru. Acuan disiplinnya karena mereka itu bernalar kritis. Apa yang disampaikan oleh guru itu harus betul-betul dipahami. Ini disiplinnya dari dalam. Ada lagi ini. Wah, banyak sekali ini. Wah, menghargai, minta tahu dan sebagainya. Ini namanya adalah nilai kebajikan universal. Dari arah disiplin itu mengarahnya adalah mereka berdasarkan kebajikan universal. Sekarang materi berikutnya adalah motivasi belajar perilaku. Mas Teguh, panjenengan itu ketika jadi guru motivasinya apa? Untuk apa? Maksudnya Kenapa jadi guru? kenapa saya jadi guru? Ya, Itu pekerjaan dulu ya. ya. Karena pekerjaan dulu. Oke, pekerjaan dulu ya. Ya, Pak Tarudi ini biasa 1000 jawaban Pak Tarudi. Kenapa panjenengan jadi guru? Sebetulnya saya jadi guru itu dipaksa oleh orang tua. Aslinya saya nggak mau, Pak. Saya ini jadi saudagar. Tapi bapak saya karena keluarga dari pedagang semua, katanya salah satu pengen jadi guru. Saya yang dipaksa. Waktu daftar SPK bawa SMA 1, dua-duanya lulus. Waktu daftar ulang, saya dikentil dari kakaknya. Jadi orang cekel nyong, kayak ada di SMA joleh, itu di SPK, jadi dipaksa. Begitu, Pak. Terima kasih. Oh iya. Kok Mbak Winda? Kenapa? Enggak, saya tanya lain. Menurut Bu Winda, kalau ada anak ini
mereka tekun mengumpulkan tugas. Kira-kira alasan menurut Bu Winda itu apa? Iya, anak-anaknya bukan jenengan. Oh, maksudnya anak-anaknya itu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Mungkin yang pertama karena dari dalam dirinya sendiri ingin jadi anak yang disiplin pertama. Kemudian mungkin ada juga, saya juga menemui seorang siswa Pak, yang memang ibunya dari orang tua, dari eksternalnya itu sangat mendorong anaknya itu untuk jadi seseorang, jadi anak sesuai dengan kemauan orang tuanya. Jadi kan anak itu akhirnya terpaksa tapi ada positifnya nggih, karena terpaksa jadi pintar. Nggih. Iya. Dua hal itu Pak. Mungkin karena dalam diri anaknya sudah ingin, saya menyadari saya ingin jadi seperti ini. Akhirnya dia dengan sadar jadi anak yang disiplin, jadi anak yang nurut kan gitu. Ada dari faktor eksternalnya, mungkin dari orang tua yang seperti itu mendorong anaknya untuk jadi anak yang seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Itu jawaban dua ya, ada dua ya, karena memang dari diri sendiri ingin bertanggung jawab. Yang kedua ada faktor paksaan dari orang tua, meskipun efeknya positif. Nah sekarang kita lihat orang itu melakukan sesuatu ada 3 motivasi sebetulnya. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasa Bapak Ibu kalau semuanya tidak mengumpulkan tugas nanti tak suruh lari-lari. Maka ada anak yang mereka itu tak kerjakanlah daripada melayu-layu. Ada. Iya, karena takut ya ketidaknyamanan. Ini motivasinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Biasanya kan kalau ada, ayo silakan kerjakan nanti, yang jawabannya betul semua, nilainya 10, tak kasih hadiah 20.000 rupiah. Oh iya, nanti kalau seperti ini biasanya pemikiran dari siswa itu akan bilang, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Motivasinya yang kedua. Motivasi yang ketiga tadi yang disampaikan oleh Bu Winda, ini yang bagus. Jadi ada anak itu bangunnya cepat, disiplin, berangkat tepat waktu, di sekolah dia aktif pembelajaran, kemudian dia hormat sama bapak ibu gurunya. Motivasinya bukan karena takut, motivasinya bukan karena tidak nyaman nanti kalau nggak mengerjakan, motivasinya bukan karena mau dapat hadiah, tidak, tapi karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan, karena menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaan yang muncul biasanya sama anak seperti itu, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi panjenengan bisa menilai nanti. Ada anak yang ketika di pembelajaran Pak Joko di lapangan, ambilkan bola, ada yang langsung untuk, mungkin dia anaknya betul-betul karena hormat sama guru mengarahnya ke ini, menghargai diri sendiri. Kalau nanti saya tidak mengerjakan apa yang disampaikan oleh Pak Guru, nanti saya itu jadi anak yang tidak baik. Tapi ada yang ambilkan bola langsung diambil. Kenapa? Kamu kenapa ngambilkan bola Pak Joko? Saya takut digangguin Pak Joko. Bisa jadi berarti karena dia takut ketidaknyamanan. Kenapa kamu mau ngambil bola? Karena Pak Joko sering memberi saya hadiah. Ya Pak Joko ya. Motivasinya 3 itu. Kemudian kita lihat ada hukuman dan penghargaan. Ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini agak sedikit berbeda lagi. Kita sering sekali istilah hukuman. Hukuman itu berbeda dengan konsekuensi, nanti berbeda dengan restitusi. Nanti ada beberapa pertanyaan, coba panjenengan bisa enggak menyelesaikan beberapa soal ini, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau restitusi nanti kelanjutannya. Hukuman itu panjenengan berarti terkait dengan tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya ketika ada siswa yang melanggar aturan langsung
lari-lari, tiba-tiba tanpa terencana, tidak ada kesepakatan. Kalau konsekuensi biasanya terencana, kemudian bersifat satu arah. Hukuman itu biasanya yang menentukan guru. Siswanya nggak pernah diajak komunikasi. Nanti kalau kamu itu tidak masuk sekolah atau tidak mengerjakan PR, itu nanti kamu mau diberi apa istilahnya apa, mau apa? Saya mau lari-lari satu lapangan penuh 100 kali. Itu sudah kesepakatan sama guru, bukan hukuman karena termasuk kesepakatan. Hukuman bisa berupa fisik, psikis, dan efeknya adalah murid itu merasa tersakiti oleh perbuatan kata-kata. Kalau konsekuensi itu biasanya membuat rasa tidak nyaman dalam jangka pendek karena sudah dibuatkan semacam kesepakatan dengan antara murid dengan guru atau bahkan dengan sekolah. Kemudian ada cara yang paling bagus, namanya adalah restitusi, Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu semua, coba apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Jadi konsekuensi itu biasanya berdasarkan aturan yang sudah disepakati bersama. Kalau hukuman itu biasanya searah, sifatnya spontanitas, tanpa terencana, bersifat fisik. Mencatat 100 kali. Dulu ya Pak Tarudi ya, saya ingat dulu, kalau nggak salah, bukan saya tapi teman saya, kalau melanggar sesuatu tulis di buku, ayo 100 kali, saya tidak akan mengulangi lagi. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Apakah jawaban Bapak Ibu betul? Kita lihat. Hukuman, betul ya? Iya, hebat sekali. Kemudian betul lagi. Betul lagi. Betul. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Luar biasa. Luar biasa. Iya, kasih bintang. Padahal 1 menit kami sampaikan langsung paham semua. Benar Ibu. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kasus ketika Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas. Setelah jam istirahat usai, tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Ketika murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Apa yang terjadi? Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, menggantikan. Dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Kira-kira mengapa? Karena tugasnya digantikan oleh Pak Heru, Bu Anas itu biasanya kalau kepengen anak-anaknya masuk dari istirahat ke ruang kelas biar rapi, pakainya stiker bintang. Nah, rapi, siapa yang rapi duluan? Tiba-tiba digantikan oleh Pak Heru. Kira-kira Bu Vina apa yang terjadi? Tentunya siswa akan tidak rapi lagi ya Pak. Karena pemberian stiker bintang itu hanya menimbulkan adanya motivasi eksternal
Jadi siswa itu rapi ketika mendapatkan stiker bintang. Tapi ketika tidak mendapatkan stiker bintang, siswa ini kembali tidak rapi karena stiker bintang ini menimbulkan motivasi tapi eksternal. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Vina. Motivasi internal, eksternal ya berarti. Bahwa stiker bintang itu adalah sebuah penghargaan bagi yang mereka rapi ya. Betul apa yang disampaikan, sejalan dengan ini. Padahal sebetulnya makanya ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan terhadap siswa tapi menghukum sebetulnya. Makanya ada kata-kata nanti kita ambil nanti ke depan itu ada beberapa hal yang harus kita sikapi. Nah, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman sebetulnya. Ini juga saya yang sering-sering andalan saya memberi penghargaan ke siswa, saya berbelok nih, agak berbelok. Berbelok artinya berarti masih ada yang saya pertahankan tapi tidak 100% karena ternyata penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti sama-sama meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, betul apa yang dikatakan oleh Mbak Vina itu. Dorongannya adalah eksternal dan akan ada faktor ketergantungan karena Bu Anas itu biasa memberikan stiker bagi yang sedang mau masuk biar tertib. Kalau guru yang lain menggantikannya nggak bisa. Karena biasa diiming-imingi mau masuk ke kelas itu harus dengan stiker penghargaan. Maka akhirnya murid-murid ini sama aja artinya dihukum oleh penghargaan. Ketika dia tidak diberi penghargaan, dia tidak bisa menjadi jati diri sendiri, tidak bisa. Nah, yang namanya penghargaan ini memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Efektif untuk jangka pendek ketika waktu itu memang anaknya bagus, nah, banyak yang termotivasi, tapi di dalam jangka panjang tidak baik. Bapak Ibu, ketika kita selalu memberikan penghargaan kepada siswa, maka siswa itu akan merasa kehilangan motivasi. Karena apa? Karena dia itu akan selalu minta penghargaan terus menerus. Kalau tidak diberi penghargaan, motivasinya habis. Bergantung, iya betul Pak Joko. Tidak efektif juga. Kenapa? Murid akan melakukannya jika ada penghargaan. Jika tidak berhasil, dia akan kecewa. Kecewa pastinya. Ketika ranking itu ya, di rank 1, 2, 3. Ketika dia tidak ranking, dia kecewa. Kecewanya ini yang pengaruh negatif. Harus terus, makanya kalau penghargaan itu terus menerus. Kalau tidak nanti anaknya hilang motivasi. Penghargaan juga ternyata merusak hubungan Bapak Ibu. Hubungan sama siapa? Kalau yang umpamanya yang ranking terus, mungkin dia dipuji terus menerus. Tapi kalau tidak ranking, dia akan terhukum. Dianggap bahwa dia itu tidak mampu. Kalau rank 1, 2, 3 sampai 10 disebutkan dia bangga. Tapi kalau yang peringkatnya 11 sampai 41 siswa, dia akan merasa bahwa saya terhukum. Saya itu merasa dibawahkan. Iya. Akhirnya kalaupun umpamanya dia melakukan sesuatu yang terpuji, ini biasanya hanya karena ingin menyenangkan gurunya. Kadang-kadang antar satu teman yang lain karena ingin berkompetensi biar ranking-rankingan, kadang saling salib menyalip, itu antara satu teman yang lain tidak ada hubungan yang baik, sering balapan, tapi kadang-kadang mereka main-main belakang atau main negatif, itu juga ada. Ternyata seperti itu. Penghargaan juga mengurangi ketepatan ternyata. Ketika ada anak mau diberi penghargaan, tolong diurutkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Karena memang mau dikasih penghargaan, mereka itu akan cepat-cepatan sehingga tidak tepat. Mereka pasti banyak yang menjawab salah daripada yang menjawab betul atau benar. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Ada sebuah cerita itu, mahasiswa yang diberikan tugas untuk menyusun sebuah skripsi, kemudian diberikan waktu biasa, waktu yang normal saja, itu bisa membuatnya dengan bagus, kualitasnya bagus. Tapi ada mahasiswa yang diberi semacam iming-iming, kamu kalau umpamanya saya beri kamu bisa menyelesaikan skripsi dalam waktu sekian, akan saya beri penghargaan.
ternyata dia itu sudah selesai sebelum waktunya, tapi kualitasnya menurun. Ini penghargaan ternyata. Kemudian mematikan kreativitas. Bapak Ibu, saya pernah mendengar sendiri, siswa saya sendiri, ketika diberi penghargaan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar akan saya berikan penghargaan. Ada yang letuk, kalau Pak Guru paling anak bocah manis menjawab. Seperti itu. Akhirnya apa? Kreativitas yang lain tuh nggak bisa muncul. Kemudian penghargaan itu menghukum. Bagi yang tidak mendapatkannya, contoh tidak dapat ranking, akan merasa dihukumnya tadi. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya adalah sebuah penghargaan. Berarti ketika dia sudah bisa, kemudian senang sekali, itu sebetulnya sudah penghargaan. Sekarang restitusi. Pernah dengar Pak Joko restitusi Mario Dendi, David Ozora katanya diminta restitusi itu sekitar 110 miliar atau 52 miliar. Ini berbeda dengan yang ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika anak yang sudah melanggar aturan atau ketika mereka sudah mendapatkan yang diinginkan, melanggar aturan itu tidak baik untuk dihukum. Ketika anak yang bagus, untuk menciptakan anak-anak yang bagus itu juga ternyata tidak direkomendasikan mendapatkan penghargaan. Karena penghargaan bisa saja itu bisa menjadikan hukuman. Maka untuk menciptakan budaya positif dan disiplin positif, langkah yang paling bagus namanya restitusi. Apa itu restitusi? Menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika panjenengan sudah memiliki janji dengan orang untuk bertemu, ternyata dia itu memilih janji penting bertemu dengan orang lain. Mamanya sudah ada janjian, ternyata sudah sampai tempatnya jangan pakai taksi. Naik taksi menemui teman itu, kira-kira konironi, iya, konironi baik. Meminta teman Anda yo nyusul mene-mene sampai ini barang ini jebule karo wong sejen begitu. Kira-kira panjenengan itu apakah hanya membayar saja? Apa mungkin satu kata yang sangat biasa dimaafkan? Bu Eni, kira-kira kalau panjenengan menemui hal semacam ini, wis ngedak nemen, wis teka-teka nggawa taksi, ya bayar jebule wong kuwe janjian karo wong liyane, wis ngetokna biaya, jargon nyeluk ganti, atau enggak minta ganti, ya udah saya maafkan, kecewa, bisa dua-duanya ya. Nah ini yang salah sebetulnya Bapak Ibu, minta ganti salah, memaafkan pun salah awalnya. Maka ada restitusi, jadi biar orang itu tidak mengulangi perbuatannya kembali, tapi dengan cara-cara yang baik. Ada yang namanya restitusi. Ketika anak itu umpamanya di dalam kelas ribut sendiri, itu apakah langsung hanya dihukum? Dihukum itu tidak baik juga. Diberi penghargaan apalagi wong cahaya kowe. Kita harus melakukan restitusi. Apa itu restitusi tadi? Restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika ada anak di dalam kelas ribut, apa niki nguruk? Iya, kancingnya terlepas. Bagaimana apa yang Anda lakukan? Apakah hanya sekedar memaafkan saja? Tapi harusnya dilakukan restitusi. Artinya berarti anak itu nanti diberi semacam proses bimbingan agar anak tersebut dia itu bukan menebus kesalahan. Menebus kesalahan tak gampang, kancing sing rusak ditokna baik gampang.
benar atau gampang, tapi dia tidak seperti itu. Restitusi adalah memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Kemudian kita bahas materi berikutnya. Nanti meskipun restitusi akan menyambung pada segitiga restitusi, ada yang namanya keyakinan kelas. Untuk mendukung budaya positif, kita masuk ke materi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas saja, bukan peraturan kelas? Ada yang bisa membedakan? Oh, mungkin kenapa kok tidak peraturan kelas? Peraturan kelas itu datangnya dari searah. Bisa dari siswa saja, bisa dari guru. Itu peraturan. Apalagi kita itu akan mengenal dulu zaman Pak Tarudi. Karena Pak Tarudi masih paling senior ya, yang mengajar 3 zaman ya Pak. Berarti udah ya Pak. 3 zaman itu 90-an, 2010, 2020. Jadi mengenal yang namanya tata tertib. Sekarang tata tertib nggak dipakai lagi sebetulnya Bapak Ibu. Tidak direkomendasikan, tidak dipakai lagi. Yang dipakai itu ada namanya keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan kelas itu datangnya dari sepihak. Kalau peraturan kelas itu biasanya bersama-sama. Makanya ada sebuah pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda bermotor? Kenapa? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Ada lagi, memakai helm itu bukan untuk keselamatan. Sekedar mematuhi peraturan. Apa tadi apa? Biar tidak ditilang. Biar tidak ditilang. Biar tidak ditilang itu peraturan sebetulnya. Tata tertib atau tadi apa Bu? Sekedar mematuhi peraturan. Tetapi ada yang lebih bagus lagi yang dikatakan oleh Mbak Nelly untuk menjaga keselamatan. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi aturan-aturan tata tertib dan sebagainya yang tidak sesuai dengan hati nurani anak-anak itu nanti kita ubah. Bapak Ibu nanti lewat ini juga mohon nanti ada aksi nyata ya. Nanti sedikit kami jelaskan. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah, kalau peraturan kelas, peraturan ini biasanya mengusulkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kesepakatan kelas mengembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelas itu adalah tujuan kita mengembalikan buku pada tempatnya adalah sebagai bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau ada kata dilarang berarti negatif ya. Maka kita ubah ke dalam bentuk yang positif, menghargai dan menghormati orang lain. Tujuannya atau keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Harus hadir di sekolah, ini peraturan kelas. Harus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka kesepakatannya biasanya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini biasanya adalah usulan dari siswa. Kalau di saya, usulan dari siswa. Ada kata-kata harus, dilarang, tidak boleh, jangan. Ini biasa dari siswa karena plur alami. Maka kita jadikan kalimat positif. Nah, seperti ini contohnya. SD Negeri Randusari 1 mendidik insan seutuhnya dengan visi misi berbudaya, iman takwa berbudi pekerti luhur. Kali tahun ajaran baru sesuai dengan tujuan ini Bapak Ibu dan kalian akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Dulu pernah tentang tata tertib atau aturan. Sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Namanya saja sepakat, berarti ini datangnya tidak hanya dari Pak Guru, tapi
diri dari kalian sendiri. Kalian yang akan mengatur diri sendiri, kalian juga akan bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan ya, jangan bermain saat jam pelajaran. Bermain saat istirahat. Tadi apa? Menjaga kebersihan. Tidak boleh mengambil barang orang tanpa izin. Apa kalian positifnya? Kalau mau pinjam harus minta izin. Atau minta izin saat meminjam. Ya, selalu berangkat tepat waktu. Kemudian dilarang mengobrol saat pembelajaran, itu negatif. Kalimatnya positifnya bagaimana? Tenang saat
Bapak Ibu sekalian, mengapa kadang-kadang anak-anak itu melakukan disiplin yang negatif? Sering terlambat, sering membuli temannya, sering berkelahi, sering apalagi Bapak Ibu yang negatif? Sering ketabrukan di kelas, mengganggu, gaduh, meledek, manggil orang tua. Teman-teman apa? Manggil nama orang tuanya temannya. Kadang ada satu anak ketika pembelajaran dia itu tertidur aja. Ada yang ketika pembelajaran rame terus, ya ada. Bapak Ibu sekalian, untuk menciptakan budaya yang positif sampai dengan disiplin yang positif, kita perlu tahu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan dan penguasaan. Jadi kita pahami kenapa kok anak-anak kita sering melakukan hal-hal yang menurut kita itu tidak baik. Kita harus paham tentang kebutuhan mereka. Kalau kebutuhan mereka itu kita tidak paham, mereka akan kecewa. Mereka akan meluapkan kebutuhan itu ke tempat lain. Bahkan mereka bisa membuat onar selalu di tempat. Kayak contoh, itu siswa saya dulu ya, Z. Oh Muslimin selalu datang terlambat. Saya lihat kebutuhannya dia itu sebetulnya apa. Oh ternyata dia kadang makannya telat, sarapannya. Ini kan kebutuhan bertahan hidup dia itu. Iya, kebutuhan bertahan hidup contohnya adalah kesehatan, rumah atau makanan. Kasih sayang dan rasa diterima yaitu koneksi di tengah-tengah masyarakat. Penguasaan adalah pengakuan atas kemampuan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan dan kesenangan. Di antara 5 ini, Bapak Ibu, coba ada sebuah kasus. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Apa kebutuhan dasar yang ingin ia penuhi? Bu Ida, coba Bu Ida, Malik kelas 2A soalnya. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, ya, apa yang akan Bu Ida lakukan? Jika ada siswa yang melakukan seperti itu, akan Bu Guru panggil. Pertama Bu Guru panggil, terus Bu Guru tanya, apa kamu meminta bekal kepada teman kamu? Apa kamu di rumah belum makan atau enggak Pak? Gitu aja Pak. Iya. Satu lagi, apa kira-kira kebutuhan dasar Pak Joko yang belum dipenuhi Doni? Apa seperti itu? Sebagai Ibu Ambar, saya akan memberikan nasihat, kemudian bahwa kelakuan seperti itu tidak baik. Yang kedua, menganjurkan Doni untuk membawa bekal sendiri. Kemudian karena kebutuhan dasar yang ingin ia penuhi yaitu Doni adalah bekal makanan, dan sifatnya itu memaksa kepada siswa yang lain atau teman itu tidak baik. Terima kasih jawabannya. Tepuk tangan untuk beda sama Pak Joko. Itu jawabannya betul. Pertama itu berarti tidak langsung begitu Doni lagi ribut-ribut maksa kancane gagian kon push up atau dikata-katain biar Doni itu merasa bersalah. Tidak. Yang betul tadi adalah mungkin memanggil Doni, memberi nasihat, menanyakan sebabnya apa gitu. Kemudian kita tahu nanti alasannya apa, lalu mungkin kita komunikasikan dengan orang tua. Karena Doni kelas 2 belum begitu paham. Kalau paham,
Kira-kira Doni harus ngapain gitu. Tadi kebutuhan dasar yang diharapkan oleh Doni adalah bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Kemudian meminta makanan sama teman-teman, dia ingin merasa bahwa dia itu berkuasa. Berkuasa bisa minta kepada siapapun. Kemudian kesenangan mungkin dia sudah membawa mungkin Pak Joko, tapi kepengen makanan lain biar senang-senang. Kemudian dia merasakan bebas sama teman-teman yang lain tanpa diketahui gurunya. Bapak Ibu, ada materi posisi kontrol tadi di budaya positif ya, Bu Vina sudah ada ya. Guru itu posisi kontrolnya ada 5. Pertama sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang paling banyak yang mana selama ini? Teman, tapi mesra. Mana? Budiana. Menurut Budiana. Oh, ya Budiana. Jadi ini posisi yang mana Budiana? Boleh 3, boleh 2. Oh, boleh 3, boleh 2. Iya. Bisa sebagai teman, kemudian sebagai manajer, artinya di sini memberikan pengarahan kira-kira positif untuk hidupnya. Pemantau berarti nanti membimbing anak biar sesuai apa yang diharapkan. Terima kasih, berikan aplaus untuk Budiana. Posisi kontrol ini saat siswa melakukan kesalahan. Nah, sekarang fokusnya ke situ. Tadi kan secara umum ya Budiana ya, bisa teman, bisa pemantau, bisa manajer mengarahkan. Nah, sekarang kalau umpamanya ada anak yang sering bedut, nah, menurut panjenengan itu paling banyak biasanya yang mana? Dihukum ya, Bu Nasiha ya. Gua nggak maning-maning gawe urut maning kayak dulu Pradipta ya. Pradipta. Resi kelas 3 kelas 3. Ya. Resi kelas 3. Ini kita posisikan di mana? Apakah sebagai penghukum atau sebagainya? Nah, ada perbedaan Bapak Ibu. Dilihat. Kalau kita sebagai penghukum, ini akan menjadikan identitas gagal bagi siswa kita, bagi murid kita, ataupun merasa berbuat salah. Jadi ngata-ngatain ke anak, bagaimana caranya biar anak itu merasa dirinya bersalah, itu juga tidak baik. Nah, ada posisi penghukum ketika anak ini berbuat salah, biasanya mau yang datang terlambat. Kamu ini gimana sih? Kamu bangun jam berapa? Sama siapa tidurnya? Kayak kebo aja, bangunnya kesiangan. Sakit nggak kira-kira anak-anak? Dia dihukum oleh perkataan gurunya. Kalau kamu nanti terlambat lagi, awas ya. Nah, hasilnya pasti kelas muslim dia bisa berontak Pak. Cuma walaupun diam lewatnya perbuatan. Bisa jadi dia datang terlambat bukan karena habis makan, tapi karena habis main game tadi malam, dia tidurnya sampai jam 7. Bisa jadi dia katakan saya belum sarapan Pak. Karena sering dihukum, dia akan berkelit. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya apa? Guru itu bukan sebagai orang yang diharapkan karena selalu menghukum. Pasti guru itu murid akan ngomong, biarkan aja wis. Nanti juga kalau umpamanya saya datang lambat, ya paling marah-marah lagi. Setelah marah, ya sudah, saya dihukum, sudah selesai. Dampaknya dia bukan berhenti melakukan kesalahan, tapi dia akan terus mengulangi kesalahan kalau dihukum. Kebal kayak antibiotik, mangan antibiotik, durung pragat mangan maning. Ya akhirnya apa, antibiotik itu ya akan kebal. Pasti kebal Bapak Ibu. Kemudian kalau membuat orang berasa bersalah, itu biasanya guru itu akan selalu berceramah. Ketika anak-anaknya terlambat semua, Bu Guru kecewa sekali sama kamu. Sudah Bu Guru didik dari A sampai Z, dari 1 sampai 10. Tapi apa yang kamu lakukan membuat kecewa. Murid-murid itu akan berpikir, ya saya salah.
saya sangat gagal. Saya sangat gagal jadi anak-anak tidak bisa menjadikan Bapak Ibu guru bangga. Itu juga salah Bapak Ibu itu. Dan itu pernah saya lakukan, bahkan sering lewat bujukan, lewat semacam apa yang saya katakan tuh biar anak-anak menyesali perbuatannya. Ternyata setelah masuk CGP 180 derajat tidak boleh saya pakai lagi. Jadi menyembunyikan, akhirnya apa? Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Murid pun berkata, hanya bilang begini, maafkan saya. Saya pernah mengalami kasus seperti itu. Ada satu anak yang kehilangan uang. Saya sendiri, berarti kelas saya sendiri dulu. Kemudian karena nggak ada yang ngaku, akhirnya satu kelas saya hukum. Tidak akan masuk ke kelas sebelum yang bersangkutan itu datang merengek ke Pak Guru untuk minta maaf. Ternyata setelah saya telusuri, ini adalah model pembuat orang merasa bersalah. Paling hanya bilang, maafkan saya Pak Guru, sudah selesai. Tetapi nanti anak itu akan merasa rendah diri. Dia akan menjadi orang yang gagal. Dia akan menjadi orang yang negatif. Tidak baik untuk ini. Adapun yang ketiga, menjadi teman. Biasanya kan kalau kita minta sesuatu, kita umpamanya ada anak ya, Bu Nelly ngajar Esi, ayo tolong bantu Bu Guru. Kan Bu Guru sudah tahu, sudah lelah sekali. Bu Guru ini kepengen Esi melakukan sesuatu yang baik untuk ibu, seperti teman. Efeknya memang bagus. Kita menganggap siswa sebagai teman, tetapi negatifnya adalah anak itu akan bagus terhadap guru itu sendiri, dengan guru yang lain nggak bisa, karena hanya tergantungan sama guru itu, seolah-olah guru yang lain bukan teman. Ini mungkin yang terjadi, tapi ini mending lah, ya, mending daripada yang ini. Ini identitas gagal, ini adalah bisa dikatakan identitas berhasil sukses. Ada lagi yang namanya pemantau. Ketika ada anak terlambat, ini udah jam berapa ini? Kamu tahu nggak aturan jam berapa ini kamu masuk? Nah, ini pemantau. Seolah-olah memang menegakkan aturan disiplin. Apakah kita seperti itu? Ya, mungkin seperti itu. Tapi masih mending daripada menghukum. Karena ada yang bilang seperti itu. Begitu anak terlambat langsung dihukum, push up dan sebagainya. Ada yang hanya sekedar, kemarin kan sudah saya kasih tahu, kenapa kamu melakukan lagi? Ayo, Pak Guru kecewa hari ini kamu masih terlambat. Itu sebagai teman bersalah. Kemudian ada yang seperti itu, modelnya jam berapa ini? Nah, ada yang langsung dipanggil ke kantor. Ada yang namanya ini sebagai manajer. Manajer itu apa? Manajer itu ketika ada anak yang salah, dia tidak langsung menjudgment salah, tetapi dipanggil. Mas, kenapa kamu itu datangnya terlambat? Pak Guru tahukah? Kamu kan kalau itu salah apa benar? Salah Pak Guru. Kalau udah salah, Pak Guru tahu. Semua orang juga bisa berbuat salah. Dan Pak Guru percaya bahwa kamu itu pasti punya alasannya. Cerita bla 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 bla. Nah, kamu datang terlambat itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita enggak? Belum Pak. Apa kira-kira kesepakatan kelas kita? Ini Pak. Oh, seperti itu. Berarti kira-kira jalan keluarnya bagaimana biar enggak terlambat lagi? Ya Pak, nanti malam saya itu akan menyalakan alarm. Ya, sudah tak setel biar nggak terlambat. Yang kedua apa? Tidurnya jangan terlalu malam. Itu biasanya seperti itu. Jadi anak itu akan diberi pertanyaan, bukan amarah yang kita keluarkan. Mereka memberikan solusi sendiri, bertanggung jawab atas kesalahan sendiri, belajar dari kesalahan. Ini manajer dan menguatkan pribadi. Nah, tadi yang saya sampaikan ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi ketika anak itu berbuat sesuatu yang negatif, maka ada 3 tahapan yang perlu dicapai atau dilakukan. Namanya segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, biasanya ada kata-kata
Berbuat salah itu tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Pak Guru juga pernah berbuat salah. Jadi seperti itu. Gak langsung menjudgment kamu salah. Kamu itu murid yang ini. Itu gak usah seperti itu. Tidak apa-apa berbuat salah. Manusia biasa tidak sempurna. Jadi ibarat kata orang tua bilang, londoi dulu ya. Saya juga pernah berbuat kesalahan seperti ini. Nah, kemudian ada lagi validasi tindakan yang salah. Kamu itu tadi tertidur di kelas. Tentunya pasti kamu punya alasan sendiri deh. Coba alasannya apa? Cerita dia itu cerita. Setelah cerita kemudian karena sudah ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas, maka ditanyakan, kamu tidur di kelas itu berarti apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan peserta? Belum, Pak. Kira-kira kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu apa? Ini, Pak, saya harus disiplin kalau pembelajaran tidak boleh tertidur. Oh ya sudah, kalau seperti itu coba apa yang kamu lakukan agar tidak mengulangi lagi? Siswa diajak untuk menggali jawaban sendiri, bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat, menjadi diri sendiri dan belajar dari kesalahan. Bukan kita menghukum kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, ini contoh yang ketiga, ada menanyakan keyakinan. Terima kasih dari kami. Salam tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nanti memakai Pak Joko juga atau yang lain. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa yang kami sampaikan bukanlah materi yang harus saya paksakan untuk dilakukan oleh panjenengan semua, tapi alangkah baiknya ayo kita bersama-sama nanti melakukan aksi nyata bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas, ya, membuat keyakinan kelas. Kemudian itu sebagai dasar ketika ada anak yang melanggar aturan itu, kemudian kita berbuat solusinya dengan cara restitusi, bukan pakai hukuman, bukan pakai konsekuensi. Walaupun konsekuensi itu termasuk lumayan mending ya daripada pakai hukuman. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa nanti ketika pelaksanaan itu kita bisa sampaikan di lain hari, tapi sangat singkat sekali lah nanti, biar nanti kami ingin SD Danusari 1 ya ada materi yang baik, yuk kita laksanakan bersama-sama. Kemudian kami minta bahwa ketika ada kasus apapun, kita jangan sekali-kali langsung menghukum, dan mungkin kita bisa meninjau ulang Pak Taruti penghargaannya bentuknya apa, atau mungkin mau kita pakai terus-menerus atau bagaimana. Demikian Bapak Ibu, karena waktunya sudah cukup siang, hampir sudah jam 1 atau 13:45, maka saya mohon maaf atas segala apa yang saya sampaikan. Barangkali yang saya sampaikan jelas banyak kekurangan serta menyinggung perasaan Bapak Ibu, ataupun mengucapkan sesuatu yang tidak saya sengaja kemudian menjadikan sebuah masalah di belakangnya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.